Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Eka Amalia, Baking, Cooking with Love. Bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa ya klik tombol like, subscribe, dan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat informasi resep terbaru dari saya. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk membuat pempek lenggang. Apa itu pempek lenggang ya? Penasaran banget. Seperti kemarin saya sudah kuliner pempek panggang Imam, di sana juga ada jual lenggang. Jadi lenggang itu perpaduan telur dan pempek, teman-teman. Ini salah satu, enggak, bukan salah satu sih ya, ini beberapa hasil karya peserta dari kelas online Dapur Eka yang udah recook pempek lenggang, teman-teman. Nah, seperti ini pempek lenggang ya. Jadi bentuknya itu pempeknya di dalam, telurnya di luar ya. Jadi berpadu antara pempek dan juga telur. Well, sebelumnya kita, kalau sepertinya yang lain-lain kalau buat pempek itu kan langsung direbus atau digoreng ya. Tapi ini dipanggang, teman-teman, dan juga dipanggangnya bukan seperti pempek panggang, tapi di sini pempeknya ya kita akan uh, taruh di tempatnya ini terbuat dari daun, teman-teman ya, dari daun pisang. Jadi namanya takir. Takir ini dibuat dari daun pisang yang sudah dilayukan terlebih dahulu di atas kompor, teman-teman ya. Jangan daun pisang yang baru kita ambil dari pohon karena bentuknya masih kaku banget, dan kalau dibentuk dia akan pecah gitu ya. Jadi kita layuin dulu di atas kompor. Setelah layu baru kita buang ujung-ujungnya, teman-teman, agar tidak keras ya. Nah, seukuran gini aja buatnya. Jadi kita tekuk dulu kiri sama kanannya ya, seperti itu, biar nanti dia akan membentuk persegi 4, teman-teman. Nah, ujungnya kita tekuk juga, dan kita akan kita rekatkan, bisa menggunakan lidi atau menggunakan strapless ya. Nah, seperti ini. Jadi daunnya ini harus berlapis-lapis ya, teman-teman ya. Karena nanti si lenggang ini akan kita panggang langsung di atas bara api ya. Jadi kalau misalnya dia hanya sekitar 1 atau 2 lapis, nanti mudah bocor, teman-teman. Oke, jadi di sini harus berlapis-lapis. Di sini kalau nggak salah saya tadi menggunakan 4 atau 5 lapis ya. Jadi daunnya itu kita timpa-timpa terus. Oke, jadi seperti ini hasil takirnya, teman-teman ya. Nanti akan kita isi dengan adonan lenggang. Nah, jadi lenggang itu sendiri adonannya diambil dari adonan mentah pempek ya, teman-teman ya. Di sini saya menggunakan adonan dari pempek panggang. Nanti untuk resepnya saya akan tulis di deskripsi box dan juga di pin komen ya, biar kalian nanti bisa langsung nonton video pempek panggang. Di sana ada cara membuat pempek panggang, tetapi kita hanya menggunakan adonannya saja, dan nanti adonannya akan kita campur dengan telur. Biasanya lenggang ini, teman-teman ya, kita menggunakan telurnya itu telur bebek, atau juga kalau misalnya teman-teman nggak mau bisa menggunakan telurnya telur ayam biasa. Kalau kita pakai telur bebek nanti hasil lenggangnya akan berwarna orange terang, teman-teman, cantik banget ya. Kalau pakai telur ayam biasa biasanya dia warnanya agak pucat, kuningnya kuning biasa aja gitu. Nah, di sini saya menggunakan telur ayam biasa ya. Jadi di sini menggunakan telur ayam, saya menggunakannya uh, tergantung selera teman-teman ya, mau berapa. Jadi di sini saya menggunakan 3 telur ayam dan juga 3 adonan dari pempek panggang itu. Jadi adonan pempek panggang kita kocok dengan telur ya. Jadi ini fungsinya biar adonan pempek nanti menyatu dengan telur, dia saling mengikat, teman-teman. Kalau selama ini kita kan sering membuat lenggang itu dari pempek yang sudah kita matengin ya. Misal pempek lenjer gitu, nanti pempek lenjernya kita potong-potong lalu kita kocok bareng telur dan kita dadar di teflon gitu ya. Itu juga pempek lenggang. Kalau di Palembang juga disebut lenggang. Tetapi sebenarnya lenggang itu ya adonan mentah dicampur dengan telur. Jadi begitulah yang aslinya ya, teman-teman ya.
Kalau yang tadi itu lenggang rumahan yang urgent gitu, yang kira-kira pengen makan lenggang tapi males mau buat adonan lagi. Jadi pakainya pempek yang udah direbus. Setelah dikocok rata ya, asal tercampur aja teman-temannya, baru kita pindahkan ke takir yang udah kita buat tadi. Nah, seperti itu. Jadi untuk ukurannya sendiri nggak ada patokan ya, karena tergantung takir yang kita buat. Misal kita buat ukuran takirnya agak besar, berarti telurnya agak dibanyakin, adonan lenggangnya juga dibanyakin teman-teman ya. Jadi seperti itu. Setelah jadi tuh kan nggak bocor kan ya, karena dia berlapis-lapis. Setelah jadi baru kita panggang di api yang suhunya panas sekali ya. Kalau di sini suhu yang paling besar saya pakainya teman-teman, biar dia cepat matang bagian bawahnya ya. Nanti setelah matang bagian bawah, bagian atasnya kan masih mentah tuh ya. Nah, di sini kita buka kulitnya lalu kita balik. Kita gunting, kita buka ya. Kalau kalian bisa buka nggak usah pakai gunting nggak apa-apa, karena ini masih panas banget dan agak kesulitan membukanya, jadi kita pakai bantuan gunting untuk membuang takir tadi. Atau kalian misal males membuat lenggangnya pakai takir, bisa menggunakan teflon juga boleh ya, boleh banget ya. Olesin aja tipis teflonnya pakai minyak, lalu minyaknya kita lap ya teman-teman pakai tisu ya. Nah, baru kita tuang adonan lenggang. Tapi nggak ada aroma daunnya. Nah, lenggang itu sendiri mengeluarkan aroma dari daun pisang ini loh teman-teman. Jadi aroma lenggang itu khas banget ya. Beda dengan yang kita panggang di teflon. Nah, ini udah dibalik ya. Tuh udah cakep warnanya yang bagian bawah. Sekarang bagian atasnya yang kita panggang. Nah, itu kan masih setengah matang ya bagian atasnya ya. Lanjut kita panggang kembali sampai matang. Untuk waktunya nggak ada waktu ya teman-teman ya. Kita hanya perlu cek aja. Karena suhu kompor juga beda-beda. Tuh, kalau misalnya suhunya kalau kalian misal memanggangnya pakai bara api, pakai arang gitu ya, juga beda hasilnya dengan yang pakai kompor. Oke, itu aja ya teman-teman ya. Jangan lupa dipraktekin di rumah. Dan thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.